Halo, selamat datang pada video demonstrasi sistem pos dan inventory toko spare part Cialin. Sistem ini dikembangkan oleh tim kami yaitu tim Faris Co untuk membantu proses operasional toko mulai dari pengolahan data barang, manajemen stok, transaksi penjualan hingga pembuatan laporan digital. Pada video ini saya akan menjelaskan fitur utama yang tersedia pada sistem sehingga pengguna dapat memahami alur penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir. Untuk menu awal yaitu menu login. Di menu login ini kita bisa memilih untuk 4 role untuk login seperti admin, kasir, gudang, dan pemilik. Kita coba login sebagai admin. Di menu admin ini langsung kita menuju ke dashboard. Dashboard merupakan halaman utama yang berfungsi sebagai pusat informasi operasional toko. Pada halaman ini pengguna dapat melihat ringkasan kondisi toko secara real time tanpa perlu membuka satu persatu menu dari lainnya. Di dashboard menampilkan total penjualan hari ini, total transaksi hari ini, barang stok kritis, dan total barang. Lalu ada grafik penjualan selama 7 hari terakhir. Di bawahnya ada transaksi terakhir. Lalu kita lanjut ke menu barang. Menu barang ini digunakan untuk mengelola seluruh data produk yang digunakan pada toko. Untuk menambahkan barang baru, kita bisa menambahkan SKU itu atau kode barang seperti BT011. Barcode kita kosongin, nama barang baut 11 mili, kategori baut satuan, supplier kita bisa memilih supplier dari mana saja. Lokasi rak kita sesuaikan dengan lokasi rak yang sesuai dengan baut. Lalu harga beli kita semisal kita kasih 1000, harga jual 1200. Stok yang ada 100, stok minimum yaitu stok yang dipatok agar tidak kehabisan stok seperti 10 contohnya. Lalu kita simpan. SKU sudah digunakan berarti dia tidak bisa memakai kode SKU yang sama. Kita coba dengan SKU yang lain, BT 012. Nama barang kita isi baut 12 mili. Supplier Budijaya, harga beli 1000, harga jual 1200. Stok 100, minimum 10. Kita simpan. SKU telah digunakan, jadi sudah ada SKU. Kita coba 019 kali. Nah, ini kode SKU tuh jadi kode barang ya guys. Jadi semisal kita sudah ada kode yang dipakai, dia tidak bisa menambahkan. Semisal ini untuk minimum stok tuh, jika stok yang ada kurang dari minimum stok, dia akan statusnya kritis. Oke, untuk data barang segitu saja. Lalu kita ke menu stok. Menu stok ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keluar masuknya toko barang. Apabila ada barang masuk dari supplier, pengguna dapat memilih stok masuk, pilih barang yang digunakan. Seperti ini, semisal ada supplier masuk, kita bisa pilih ada baut kunci ring, kita masukkan jumlahnya 100, petugas kita tulis keterangan masuk, kita tambahkan. Nah, ini kita bisa melihat di mutasi stok ada barang masuk kunci ring sejumlah 100, stok sebelumnya itu ada 6, jadi stok akhirnya ada 106. Petugas yang memasukkan, yang menginput juga bisa terlihat dari keterangannya masuk. Lalu selanjutnya stok keluar. Semisal ada stok keluar tuh ada yang penjualan, misalnya seperti ini penjualan
ada gear motor, ada penjualan baut dan lain-lain. Untuk stop opnam, yaitu fitur ini digunakan untuk mencocokkan jumlah stok fisik di gudang dengan jumlah stok yang tercatat dalam sistem. Oke, lalu di sini kita bisa ekspor juga, langsung dia masuk ke mutasi, download CSV file. Selanjutnya menu supplier. Di menu supplier ini kita bisa melihat supplier yang ada di toko spare part Cialin ini. Semisal ada supplier dari Budi Jaya, ada supplier ABC, supplier Jaya Motor, supplier XYZ. Semisal kita mau menambahkan supplier, nama suppliernya kita beri nama supplier Andi, nomor telepon, alamat, catatan bebas. Kita simpan. Lalu dia ada ini, nama suppliernya masuk ke dalam data supplier kita. Lalu selanjutnya ada menu laporan. Di menu laporan ini digunakan untuk melihat hasil operasional toko berdasarkan data yang telah tersimpan pada sistem. Pengguna dapat memilih periode laporan sesuai kebutuhan di sini. Di laporan ini kita bisa melihat penjualan, stok produk terlaris dalam bentuk grafik, lalu stok kritis, dan juga mutasi. Di laporan ini kita juga bisa mengekspor bentuk file CSV untuk kita download. Lalu selanjutnya kita ke pos kasir. Di menu pos kasir ini adalah fitur utama yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan. Kasir dapat mencari barang sesuai kategori, sesuai nama ataupun kategori. Semisal kita mau mencari sale muncul, kita tambahkan produk, dia akan menambahkan ke sini. Lalu kita mau menambahkan baut juga, seperti baut 12 mm. Lalu kita bisa memilih jumlah jenis pelanggannya, dia pelanggan umum ataupun VIP. Untuk VIP dia mendapatkan potongan 10%. Untuk umum dia tidak mendapatkan potongan. Lalu kita bisa memilih metode cash, QRIS, transfer. Kita coba cash. Lalu diskon manualnya kita coba masukkan 200. Lalu uang yang dibayar 20.000. Kembalian otomatis dia akan menulis 4.000. Lalu kita bayar, memproses, dan dia akan mencatat transaksi berhasil dengan nota yang akan muncul. Kita juga bisa mencetak nota atau struk yang ada di sini. Kita cetak struk, dia akan mencetak struk yang tercetak di sini. Lalu untuk menu kita coba dengan pelanggan VIP dengan pembayaran QRIS. Untuk QRIS, dia untuk QRISnya masih memakai QRIS yang statis, yang tidak bisa diubah. Lalu dia bisa bayar, keranjang masih kosong. Nah, di pelanggan VIP dia otomatis kepotong diskon 10%. Kita klik bayar, cetak struk, dia akan mencetak struk. Setelah transaksi berhasil, semua data penjualan ini akan langsung tersimpan dalam database dan stok barang akan berkurang otomatis di menu laporan tersebut. Nih, ada laporan. Lalu selanjutnya yaitu menu lokasi rak. Untuk lokasi rak berfungsi untuk mencatat posisi penyimpanan setiap barang di dalam toko. Sebagai contohnya, baut 10 mm berada pada rak A1. Kita coba lihat. Nah, ini baut
1 mm, 13 mm, 12 mm, 10 mm, 11 mm tuh ada di rak 1, dan kita juga bisa mengeditnya. Semisal kita mau beri nama kode rak baut A1 atau baut khusus rak khusus untuk baut ataupun yang lain-lain. Kita juga bisa menghapusnya. Untuk menambahkan lokasi kita bisa menambahkan kode rak, semisal kita tambahkan A3, nama rak A3, deskripsi khusus untuk oli. Nah, dia bisa menyimpan rak A3 khusus untuk oli. Kita lihat dia masih kosong. Untuk menambahkannya nanti kita bisa di barang. Lalu selanjutnya fitur presensi. Di fitur presensi ini kita bisa mencatat jam clock in dan juga jam clock out, atau jam masuk dan juga jam pulang. Kita coba jam masuk. Dia akan mencatat status karyawan admin, role admin, statusnya bekerja, aktivitas terakhir masuk 2349. Lalu kita clock out, pulang, status selesai, aktivitas terakhir pulang 2349. Dan dia akan mencatat di sini. Di menu login ini kita bisa melihat daftar karyawan yang lengkap serta riwayat dari login dari presensi karyawan lainnya, khusus untuk menu admin. Di menu lain seperti gudang, kasir atau yang lain dia tidak bisa. Yang bisa hanya menu admin dan juga owner. Lalu di bagian pengaturan kita bisa melihat profil toko, kita bisa mengedit profil, alamat serta nomor telepon dan jam buka maupun jam tutup. Lalu stroke, kita bisa menampilkan logo ataupun tidak, menampilkan alamat ataupun tidak, dan kita bisa mengganti catatan terima kasih sampai jumpa. Nah, dia bisa berubah sendiri. Lalu untuk stok, kita bisa menghidupkan atau mematikan notifikasi untuk stok kritis. Lalu role. Nah, di bagian role ini hanya admin dan juga owner yang bisa mengedit. Semisal ada karyawan baru yang mau masuk, dia bisa kita kasih role seperti admin, owner, kasir, gudang. Lalu di sini ada backup semua data yang tersimpan di dalam sini. Kita bisa, semisal restore data, kita bisa merestore data semuanya. Lalu di bagian terakhir yaitu bagian profil. Profil ini seperti biasa, cuma ada menampilkan profil dia login sebagai apa, seperti ini sebagai contohnya nama jadi admin, dia bisa mengubah password juga. Demikian demonstrasi penggunaan sistem pos dan inventory toko spare part Cialin. Berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan, seluruh fitur utama mulai dari pengelolaan barang, pengelolaan data barang, manajemen stok, transaksi penjualan, hingga pembuatan laporan telah berhasil diimplementasikan dan saling terintegrasi dalam satu sistem. Terima kasih dan sampai jumpa.